Balap liar motor di Jalan Sultan Agung Wai Halim, Bandar Lampung, Kamis dini hari dibubarkan polisi. Belasan pembalap liar kabur tunggang langgang saat polisi datang dan berusaha menangkapnya. Meski banyak yang kabur, namun juga banyak pembalap liar yang ditangkap. Mereka awalnya diberikan sanksi skot jam dari tempat mereka ditangkap menuju ke lokasi tempat mereka dikumpulkan. Polisi memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan pengemudinya. Selain banyak pembalap liar yang tidak membawa STNK dan SIM, polisi juga menemukan sejumlah minuman keras dari lokasi balap liar. Hingga akhir operasi, total ada 35 remaja yang ditangkap, 3 diantaranya adalah remaja putri. Mereka kemudian diberi sanksi mendorong motor dari lokasi balap liar ke Polsek Sukarame, Bandar Lampung yang berjarak sekitar 5 km. Bila ada surat-surat STNK atau bukti STNK, nanti kami kembalikan, kami serahkan dengan yang bersangkutan. Kemudian akan kami foto, kemudian akan kami data, masukkan data, kemudian akan membuatkan pernyataan, jangan sampai mengulangi lagi. Silakan. Selain bertujuan ingin berkumpul dengan teman-temannya, balap liar ini juga diisi bertaruh uang untuk kemenangan. Biasanya sih ada yang 1 juta, yang 2 juta. Kalau orang-orang sih saya ngeliat 5 juta. Kurang tahu kalau yang 5 juta. Kamu udah sering menang sampai berapa? Berapa kali menang? Kalau udah jujur-jujuran aja. Iya, Pak. Udah saya tahu kayak mana kelakuan kamu orang itu. Ya kadang yang kalau kemarin ini, kalau yang motor ini kan motornya cuma 1 ini. Udah 4 kali ini, Pak. Menang. Iya. Setelah didata, para pembalap liar ini kemudian diperbolehkan pulang. Mereka boleh mengambil motornya jika bisa menunjukkan surat-surat kendaraannya dengan lengkap. Polisi juga akan terus menggelar razia balap liar untuk menghindari adanya korban jiwa serta keluhan warga yang terganggu oleh suara knalpot brong dari balapan liar tersebut. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Jelas ya? Rizka Sintia, wanita yang sedang hamil berusia 2 bulan, malah harus menjalani masa hamilnya di dalam penjara akibat ikut mengedarkan narkoba yang ditekuni suaminya bernama Chandra. Keduanya ditangkap di rumahnya di Desa Gunung Labuhan Waikanan pada Kamis siang. Dari tersangka, polisi menyita 9 bungkus sabu-sabu siap edar. Menurut tersangka, suaminya tidak memiliki pekerjaan lain. Ia pun kemudian ikut mengedarkan narkoba untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kan suami Mbak ini jual narkoba? Pertama kali Mbak tahu kapan? Pas sudah di rumah itu. Ya, pertama kali masuk rumah itu kan? Jadi sebelumnya Mbak udah tahu? Belum. Pas masuk rumah itu tahu ya? Polisi akan rutin berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk menjaga janin bayi tersangka agar tetap sehat. Pasal kita kenakan 114 ayat 1 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Akan kita koordinasikan dengan pihak kesehatan mengenai kehamilan istrinya, karena sempat kami amankan Pak Sutri ini dari tes kehamilan bahwa baru hari itulah istrinya positif hamil, menyampaikan itu. Atas perbuatannya, tersangka Rizka kemungkinan besar akan melahirkan anak pertamanya di dalam penjara. Pasal tentang larangan mengedarkan narkoba dengan ancaman 20 tahun penjara telah menantinya di depan mata. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Dua kurir ganja ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung pada Senin siang di lingkungan tempat peristirahatan Jalan Tol di Tulambang Barat. Keduanya untuk sementara berjalan harus menggunakan bantuan tongkat karena kakinya ditembak.
Tersangka bernama Fajarudin, berusia 36 tahun, warga Lampung, dan Arif Mustaqim, berusia 32 tahun, warga Serang, Banten. Dari keduanya, petugas menyita 52 kg ganja asal Medan, Sumatera Utara yang akan diselundupkan ke Jakarta. Nah, yang akan dikirim ke Jakarta, nanti di Jakarta akan sudah ada yang menerima dengan keuntungan setiap satu paket adalah 1 juta keuntungan dia. Jadi kalau misalnya berhasil nyampe ya dia dapat 50 juta. Gitu. Tapi berkendara lain atas kesibukan petugas akhirnya bisa terungkap. Tersangka mengaku puluhan kilogram ganja itu milik 2 orang narapidana yang masih mendekam di lapas kelas 2 Kalianda, Lampung Selatan. Baru kali ini ketangkep. Ya. Hah? Baru kali ini, kok dapat berapa setiap ini? Kalau misalnya kok berhasil ngirimin berapa? Dapat keuntungan berapa? 1 juta per paket itu. Nah, kamu waktu pada saat kamu nerima di PJ, kamu kenal nggak sama orang yang apa itu? Yang pinjam? Hah? Nah, terus waktu itu kamu di mana aja? Kamar aja? Petugas masih akan mengembangkan kasus peredaran ganja yang dikendalikan oleh narapidana. Atas perbuatannya, 2 kurir ganja ini terancam 20 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pencuri isi kotak amal masjid bernama Anggara Saputra ditangkap tim khusus anti bandit Polres Pringsewu Kamis siang. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Tanjung Begelung, Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus. Saat dalam perjalanan menuju Polres, tersangka justru berusaha kabur. Polisi kemudian menembak kaki kanan tersangka. Menurut tersangka, hasil uang curiannya digunakan untuk membiayai main game online. Saya mencuri kotak amal gara-gara main judi online. Pas motor ke Gade, ujung-ujungnya pikiran mau mengambil kotak amal. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka terlibat pencurian isi kotak amal masjid di 3 TKP. Tersangka mencuri bersama seorang temannya yang masih berusia 13 tahun yang tidak ditahan dan dikembalikan kepada orang tuanya. Dan memang ada salah satu tahanan ini yang belum cukup umur di usia 13 tahun. Ini kita laksanakan untuk disampaikan kepada orang tuanya karena undang-undang peradilan anak ya, perempuan dan anak. Apakah untuk pelaku yang dewasa ini sempat diberikan tindakan tegas ya? Diberikan tindakan tegas terukur karena satu, lebih dari 3 TKP, yang kedua juga si pelaku ini agak sulit untuk melaksanakan pemeriksaannya. Tersangka ditangkap setelah mencuri isi kotak amal di Masjid Al-Fajar di Pringsewu Selatan. Pencurian yang terekam kamera pengawas CCTV itu dilakukan pada siang hari. Kronologisnya dicongkel mereka berdua. Jadi mereka berdua pencurinya itu. Jadi ya dicongkel aja. Itu berapa kotak amal Pak yang dicongkel Pak? Kalau kotak amalnya banyak, ada 3, cuman kan yang kecongkel baru 1. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.